Mari jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kami dapat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebab itulah satunya cara di mana kami dapat mengangkat seluruh jiwa hati kami untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya dalam setiap kesempatan untuk kami dapat memuliakan Engkau Tuhan, biarlah itu menjadi suatu kesempatan di mana hati dan roh kami juga benar-benar dapat menyembah Engkau. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Allah berbicara dalam hati kami, memberikan kami kekuatan, semangat, bahkan secara khususnya hari ini Tuhan, dalam perayaan Hari Bapa ini, kami mau supaya firman Tuhan ini memberi kekuatan buat kami, bukan hanya sekadar untuk para bapak-bapak, juga seluruh jemaat Tuhan, wanita, kanak-kanak dapat meresponi dengan cara bertindak balas terhadap firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami memulai seluruh persekutuan kami pada pagi hari ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah semuanya ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Sekali lagi mari kita percayakan tangan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi pagi hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, sebab karena anugerah Allah yang begitu besar yang Dia curahkan buat kita, dan hal itu tidak pernah berhenti, bahkan mengalir terus dalam hidup kita. Hari ini adalah Hari Bapa, ya, di mana kita menyambut Hari Bapa. Mungkin ada di antara kita yang tidak bersama-sama dengan Bapa kita, ya, dan mungkin mereka sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi. Tapi saya percaya dalam kesempatan seperti ini kita dapat merasakan bagaimana kasih seorang Bapa, apalagi kasih Bapa kita yang di surga, yang selalu mengalir, memenuhi, menguatkan kita semua. Haleluya. Nah, pagi hari ini jemaat Tuhan, dalam kesempatan yang indah saya ingin berbicara kepada kita tentang sesuai dengan Hari Bapa ini, saya ingin berbicara kita tentang satu tema yang kita akan pelajari bersama, yaitu tentang peranan seorang Bapa. Sekali lagi, hari ini, pagi hari ini, dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin kongsikan untuk kita pagi hari ini tentang satu tema, yaitu peranan seorang Bapa. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia tahu apabila adanya seorang Bapa, maka pasti ada satu tanggung jawab yang dia harus pikul. Pasti ada satu peranan yang menjadi tanggung jawab, ataupun yang menjadi yang harus dia pegang supaya dia dapat bertanggung jawab terhadap seluruh keluarganya. Maka itu pagi hari ini saya ingin mengongsikan kepada kita bersama-sama tentang peranan seorang Bapa itu. Apa peranan apabila seseorang itu sudah menjadi seorang Bapa? Nah, ada dua, hanya pagi hari ini saya hanya membawa kita melihat hal ini kepada dua perkara saja tentang peranan ini. Ya, jadi dengan itu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama belajar tentang peranan seorang Bapa. Ya, peranan seorang Bapa yang pertama ini adalah seorang Bapa, dia berperanan memimpin seluruh keluarganya keluar dari suatu keadaan ke tempat yang Allah kehendaki. Sekali lagi, peranan seorang Bapa, ya, seorang Bapa itu dia berperanan memimpin seluruh keluarga, ya,
Ya, sekali lagi, memimpin seluruh keluarganya. Seorang bapak itu dia berperanan memimpin seluruh keluarganya keluar dari suatu keadaan ke tempat yang Allah kehendaki. Ya, maksudnya seorang bapak itu harus dia berperanan membawa semua keluarganya keluar dari suatu keadaan ke tempat baik, keadaan yang khususnya keadaan yang tidak baik, kepada suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat di mana Allah hendak kita ada di tempat itu. Ya, begitu. Jadi inilah peranan seorang bapak yang kita perlu pelajari. Ya. Dan yang kedua ini, peranan seorang bapak adalah seorang bapak berperanan memimpin seluruh keluarga untuk menyembah Allah. Sekali lagi, yang kedua ini adalah seorang bapak, dia berperanan memimpin seluruh keluarga untuk menyembah Allah. Ada dua perkara yang saya ingin kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya doakan untuk jemaat Tuhan supaya khususnya para bapak-bapak, ya, apabila khususnya hari ini, apabila kita mendengar tentang firman Tuhan ini, tentang peranan seorang bapak, saya berdoa supaya semua bapak-bapak yang ada di tempat ini, ya, jemaat Tuhan, para bapak-bapak akan terus-menerus diberkati Tuhan. Tuhan akan memakai dan mengurapi para bapak-bapak supaya menjadi alat Tuhan untuk berperanan dengan memikul satu tanggung jawab yang benar-benar yang Allah kehendaki. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi pagi hari ini kita akan belajar dua pembelajaran tentang peranan seorang bapak. Yang pertama tadi itu peranan seorang bapak itu berperanan memimpin keluarganya keluar dari suatu keadaan ke tempat yang Allah kehendaki. Yang kedua itu bapak itu berperanan memimpin seluruh keluarga untuk menyembah Allah. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pelajari firman Tuhan ini bersama-sama. Nah, yang pertama ini kita lihat bersama-sama, seorang bapak berperanan memimpin seluruh keluarganya keluar dari suatu keadaan ke tempat yang Allah kehendaki. Ya, ini kita boleh pelajari sebenarnya lewat seorang pribadi di dalam Alkitab, yaitu Abraham. Ya, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita belajar poin yang pertama ini berdasarkan seorang pribadi, yaitu Abraham, dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga yang keempat. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga yang keempat. Ini adalah berbicara tentang Abraham dipanggil Allah. Ya, saya bacakan firman Tuhan ini dan jemaat Tuhan perhatikan di dalam pembacaan Alkitab jemaat Tuhan masing-masing. Firman Tuhan berbicara, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, khususnya bapak-bapak, kita dapat pelajari daripada bahagian ini, terutamanya melalui pribadi Abraham. Abraham dikenali sebagai seorang bapak leluhur.
mana dia adalah modal iman yang begitu dipakai Tuhan, dan Allah memilih dia untuk supaya semua bangsa di bumi ini diberkati melalui pribadinya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bahagian ini kita dapat melihat Abraham, dia sebagai seorang bapa, tetapi dia juga berperanan memimpin seluruh keluarganya untuk keluar daripada suatu keadaan, daripada keadaannya dahulu. Dia keluar memimpin keluarganya ke tempat di mana Allah kehendaki dia berada. Demikian juga peranan seorang bapa. Seorang bapa itu dia harus memimpin seluruh keluarganya, ya. Dia harus memimpin seluruh keluarganya keluar dari suatu keadaan. Keadaan apa yang saya maksudkan di sini adalah keadaan daripada keadaan duniawi, ya, yang selama ini mengikat, ataupun keadaan-keadaan berdosa yang selama ini mengikat, yang membelenggu seluruh keluarga itu. Maka seorang bapak dia harus berperanan untuk memimpin seluruh keluarganya keluar dari keadaan itu, keluar daripada keadaan itu ke tempat ataupun ke arah di mana Allah mau supaya sepatutnya keluarga itu berada. Ya, maksudnya keluar memimpin ke tempat di mana Allah mau kita tuju. Ya, seperti itu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat pelajari dalam bahagian ini secara khususnya peranan sebagai seorang bapak itu adalah dia harus memimpin keluarganya keluar daripada suatu keadaan itu ke tempat yang Allah kehendaki. Ya, seorang bapak atau ketua keluarga memimpin keluarga dari suatu keadaan keluarga yang hidup duniawi ke arah hidup yang takut akan Tuhan. Ini yang sangat penting. Ya, seorang bapak itu dia harus ada peranan seperti ini. Ya, dia harus membawa keluarganya keluar daripada hidup duniawi ke arah hidup yang takut akan Tuhan. Ini peranan yang sangat penting. Jadi maka itu bapak-bapak jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang sangat penting terjadi di dalam sebuah keluarga. Selaku pemimpin keluarga ataupun bapak di dalam keluarga itu haruslah memainkan peranan seperti ini, membawa keluar seluruh keluarga daripada keadaan yang hidup duniawi, hidup dalam keberdosaan, ke arah hidup yang takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Satu yang sangat penting adalah seorang bapak itu harus sering memberi nasihat, ya, selalu sering memberi nasihat. Ya. Tidak mustahil seorang bapak itu akan berhadapan dengan ragam daripada ahli keluarga yang sangat susah untuk bekerja sama. Ini adalah hal yang tidak mustahil terjadi dan mungkin juga bakal dihadapi oleh seorang bapak tatkala dia berusaha membawa keluarganya keluar daripada keadaan hidupnya yang tidak baik kepada hidup yang lebih baik, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mustahil dia akan berhadapan dengan ragam ahli-ahli keluarga yang susah untuk bekerja sama. Ya, pasti ada juga yang sulit untuk diberi nasihat. Pasti ada juga yang susah menerima nasihat. Ya, itu tidak mustahil dan ini selalu juga terjadi. Ya. Namun kita tidak boleh berputus asa. Ini yang sangat penting. Apabila kita memberi nasihat, kita tidak boleh berputus asa, ya, untuk terus-menerus memberi nasihat kepada mereka untuk berubah, ya, supaya sekalipun pada akhirnya semuanya itu adalah pilihan. Ya. Jangan kita pernah ada rasa putus asa.
kalau kita memberi nasihat sebagai ibu bapak ataupun orang tua. Jangan pernah kita berputus asa untuk memberi nasihat. Firman Tuhan katakan, marilah kita terus menerus mengatakan hal itu. Jangan sampai kita lemah berputus asa untuk mengajar terus menerus kepada keluarga kita. Jadi ini adalah tanggung jawab, ya, peranan yang harus dipikul oleh seorang bapak, ya. Seorang bapak bukannya dia apabila dia sudah ada keluarga dia harus goyang kaki saja, tidak. Ada tanggung jawab besar yang harus dipikul, yaitu memimpin keluarganya keluar daripada hal-hal kehidupan duniawi kepada hidup yang takut akan Tuhan, ya. Keluar daripada hidup berdosa kepada hidup yang terlepas daripada ikatan-ikatan dosa. Nah, selain itu juga caranya adalah bagaimana supaya bapak itu dapat berperanan seperti itu. Hal yang sangat penting itu adalah seorang bapak itu haruslah meninjau keadaan keluarganya. Ya, dia selalu melihat keadaan keluarganya. Setiap hari dia lihat bagaimana corak kehidupan keluarganya, bagaimana gaya hidup istrinya, bagaimana gaya hidup anak-anaknya. Adakah mereka tetap di jalan yang benar ataupun mereka sudah mulai menyimpang? Jadi ini caranya seorang bapak memimpin keluarganya keluar dari keadaan-keadaan duniawi. Ya, yang pertama tadi memberi nasihat, selalu memberi nasihat. Dan yang kedua itu adalah meninjau keadaan mereka, selalu memperhatikan bagaimana tindak tanduk mereka. Mungkin mereka sudah mulai dipengaruhi oleh keadaan-keadaan duniawi. Dan kita boleh kontrol, kita boleh beri nasihat lagi, kita boleh bagi tahu mereka apa yang sepatutnya mereka lakukan. Jadi jemaat Tuhan ataupun bapak-bapak, ingat, inilah peranan yang perlu dipikul. Inilah peranan yang harus dijadikan sebagai tanggung jawab oleh setiap bapak-bapak, ya, yaitu memimpin seluruh keluarga keluar dari suatu keadaan ke keadaan yang Allah kehendaki. Oke. Ini juga merupakan cara kita memainkan peranan kita sebagai bapak, ya, meninjau keadaan keluarga itu adalah suatu cara di mana kita dapat memainkan peranan kita sebagai bapak, ya, mengawal setiap ahli keluarga dan bukannya hanya membawa mereka kepada kebenaran saja, ya. Bukan kita bagi tahu saja tentang kebenaran, tentang Yesus, bagi tahu begitu saja, tetapi kita juga tetap menjaga pertumbuhan rohani mereka. Nah, ini yang sangat penting, ya. Kita akan tetap menjaga, itu caranya. Seorang bapak dia punya tanggung jawab menjaga pertumbuhan rohani keluarganya. Jadi maka itu kalau kita dapat menjaga, maka akhirnya kita benar-benar dapat memimpin keluarga kita keluar daripada keadaan yang duniawi kepada keadaan ke tempat yang Allah kehendaki. Itulah yang sepatutnya terjadi. Jadi ini jemaat Tuhan, bapak-bapak sila perhatikan tanggung jawab Anda, ataupun mungkin dalam keluarga Anda tidak ada bapak di situ, tetapi Anda sebagai seorang yang memikul tanggung jawab sebagai bapak, perhatikan, inilah tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap kita yang bergelar sebagai pemimpin keluarga. Jadi bukan hanya bapak saja yang berperanan seperti ini, ataupun pemimpin keluarga yang berperanan seperti ini. Yang paling penting juga adalah seluruh keluarga ini, anak-anak juga. Apabila kita mengetahui bahwa bapak kita harus berperan seperti itu atau bertanggung jawab untuk membawa kita keluar daripada keadaan itu kepada keadaan yang Tuhan kehendaki, maka kita harus juga bertindak balas dengan baik, ya. Maka kita juga harus bertindak balas dengan cara memberi kerjasama kepada pemimpin keluarga kita, kepada bapak yang membawa kita, ya, ke arah jalan yang Tuhan kehendaki. Kalau kita melihat dalam cerita Abraham ini, apabila Allah bilang
Abraham, bawa keluargamu ini keluar, tinggalkan bapakmu, ya, tinggalkan sanak saudaramu, keluar dari tempat itu, sebab aku mau engkau berada di tempat di mana aku mau engkau berada. Maka apabila Abraham membawa seluruh keluarganya keluar daripada keadaan keluarganya itu, dia membawa seluruh keluarganya ke tempat di mana Allah mau dia tuju. Apa yang terjadi sebenarnya adalah Abraham begitu diberkati, hidupnya mulai diberkati, dan firman Tuhan katakan bahwa dia pasti akan menjadi berkat. Ya, bukan hanya keluarganya diberkati, tetapi dia, setiap orang yang memberkati dia pasti akan diberkati. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila seorang bapak, pemimpin keluarga, membawa seluruh keluarganya keluar daripada keadaan duniawi ke arah di mana Allah mau supaya kita tuju. Apa yang terjadi apabila kita sampai di tempat destinasi yang Allah mau? Yang terjadi itu adalah berkat Tuhan mengalir. Sebab di mana Allah mau kita tuju, di situ ada berkat Allah yang mengalir, yang besar, melimpah di dalam kehidupan kita. Maka itu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin keluarga kita untuk menuju ke tempat di mana Allah mau kita tuju. Ini yang pertama, peranan seorang bapak. Yang kedua ini adalah peranan seorang bapak adalah seorang bapak berperanan memimpin seluruh keluarga untuk menyembah Allah. Ya. Sekali lagi, seorang bapak, dia berperanan memimpin seluruh keluarganya untuk menyembah Allah. Ini adalah tanggung jawab seorang pemimpin keluarga ataupun bapak. Ya. Seorang bapak itu harus memiliki tanggung jawab untuk memimpin seluruh keluarganya untuk menyembah Allah. Ya, ini sangat penting. Nah, dalam poin yang kedua ini saya mau kita belajar tentang seorang pribadi, yaitu Yosua. Yosua adalah seorang hamba Tuhan, orang yang telah menggantikan Musa di dalam memimpin umat Israel keluar daripada Mesir, dari perhambaan masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, akhir daripada bahagian kitab Yosua, kita dapat mempelajari apabila Yosua sudah tua, sudah lanjut usia, dan dia tahu dan sadar juga bahwa tidak lama lagi Tuhan akan panggil dia. Maka dia mengumpulkan para bapak-bapak rohani, para imam-imam yang ada pada ketika itu, untuk mengucapkan suatu ucapan-ucapan perpisahan kepada mereka. Dan sampailah dalam Yosua 24 yang ke-15 ini, Yosua mempertanyakan kepada seluruh umat Israel bagaimanakah pendirian mereka. Adakah mereka masih mau menyembah Allah-Allah lain, ya, ataupun dewa-dewi dari Mesir itu, ataupun di tanah Kanaan, di tempat di mana mereka berada pada ketika itu? Adakah mereka mau menyembah Allah-Allah lain itu, ataupun mereka tetap mau menyembah Allah? Dan dalam Yosua, saya ingin membawa kita melihat Yosua 24 ayat 15. Dalam bahagian ini kita dapat melihat bagaimanakah pendirian Yosua sebagai seorang pemimpin dan juga seorang bapak dalam sebuah keluarga. Yosua katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi lihat di sini baik-baik, perhatikan dalam bagian ini dikatakan, tetapi
aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku. Maksudnya semua yang seisi rumahnya, mereka semua akan tetap beribadah kepada Allah. Jadi inilah peranan seorang bapak, ya. Seorang bapak itu harus memimpin seluruh keluarganya untuk menyembah Allah. Jadi itulah yang dikatakan sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, ya. Keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga orang-orang percaya, keluarga orang Kristen. Maka seharusnya seluruh keluarga itu adalah menyembah Allah, ya. Seorang bapak atau ketua keluarga memimpin keluarganya dengan cara menjaga pertumbuhan rohani keluarga. Ini yang sangat penting. Seorang bapak itu harus memimpin keluarganya dan menjaga dengan cara menjaga pertumbuhan rohani keluarganya, ya. Tidak ada istilah seorang bapak sebagai keluarga Kristen, ya, bapak yang memimpin keluarga itu mengabaikan pertumbuhan rohani. Tidak ada istilah seperti itu. Seharusnya bapak di dalam keluarga itu harus bertanggung jawab memimpin seluruh keluarga itu di dalam pertumbuhan rohani keluarga. Nah, sebagai contoh yang kita boleh pelajari bersama pada pagi hari ini adalah harus ada persekutuan keluarga. Ini yang sangat penting, ya. Di dalam keluarga itu harus ada persekutuan keluarga. Nah, sekurang-kurangnya kita buat itu 1 minggu 1 kali. Dalam 1 minggu 1 kali, ya, membuat persekutuan bersama dengan keluarga. 1 minggu 1 kali, ya. Ya, kalau 1 bulan 1 kali boleh juga, tetapi terlalu jauh masanya. Dalam contoh 1 bulan 4 minggu, ya, hanya 1 minggu saja, ada 1 kali saja dalam 4 minggu itu terjadinya persekutuan. Terlalu jarang. Ya, sekurang-kurangnya 1 minggu 1 kali persekutuan keluarga. Semakin kerap semakin baik, ya. Bukannya semakin kerap semakin menyusahkan, ya, tetapi semakin kerap semakin baik. Semakin kita dapat membawa seluruh keluarga kita bertumbuh bersama-sama. Dan apa yang kita boleh lakukan di dalam persekutuan keluarga itu? Kita boleh ambil masa bersama-sama untuk berdoa dengan keluarga kita. Ambillah masa untuk berdoa dengan keluarga, ya. Ini juga masa untuk kita saling mendorong melalui doa, ya. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain melalui doa. Selain itu juga kita juga boleh mengambil masa di dalam persekutuan itu dengan sharing, berkongsi, mungkin berkongsi cerita yang dilalui dalam sepanjang hari-hari, ataupun mengambil masa untuk sharing tentang masalah-masalah pribadi dalam keluarga. Itu sangat penting, ya. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keluarga itu sangat penting. Jangan meremehkan, jangan menganggap persekutuan keluarga itu terlalu remeh, terlalu kecil, seolah-olah tidak punya makna. Tetapi yang sangat penting adalah kita harus sadar bahwa persekutuan keluarga itu sangat penting. Persekutuan keluarga itu pasti akan membawa kita dapat menyembah Allah. Kita membawa keluarga kita untuk bertumbuh secara rohani. Dan selain itu juga kita boleh ambil masa persekutuan itu untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama, ya, merenungkan firman Tuhan itu bersama-sama. Jadi jemaat Tuhan yang saya selalu Tuhan Yesus, bapak-bapak, ya, yang hari ini meraih hari Bapak, mari kita ingat kembali peranan kita, di mana kita harus memimpin keluarga kita untuk menyembah Allah. Bagaimana kita mau memimpin keluarga kita menyembah Allah? Sekali lagi saya ingatkan, melalui persekutuan.
pastikan persekutuan itu selalu ada di dalam keluarga. Ya, masa merenungkan dalam persekutuan itu kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bawa keluarga kita belajar firman Tuhan. Apabila kita membaca satu ayat, mungkin kita boleh bertanya apa yang boleh menjadi berkat buat mereka. Dan mungkin juga banyak cara lagi kita membawa seluruh keluarga kita merenungkan firman Tuhan. Ya, saya juga dalam usaha untuk semakin setia membawa seluruh keluarga saya menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Semenjak mungkin ini sebagai suatu sharing juga untuk kita. Semenjak PKP yang sudah kita lalui ini beberapa bulan, kami mulai membuat persekutuan keluarga. Setiap hari kami akan berkumpul, mungkin jam 8 begitu, untuk berdoa bersama setiap hari. Dan akhirnya ini menjadi suatu memberi kami kekuatan untuk terus tetap setia dan melayani Tuhan. Ya, sekalipun dalam keadaan-keadaan seperti itu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingatkan, marilah kita sebagai jemaat Tuhan ataupun seorang bapa, kita ambil peranan ini dengan baik. Kita mainkan peranan ini dengan baik-baik. Ya, supaya kita dapat bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang harus kita pikul sebagai seorang bapa dalam sebuah keluarga Kristen. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin memberi suatu kesimpulan yang cukup sederhana untuk kita pelajari dalam bagian ini. Ya, kita sudah mempelajari tentang peranan seorang bapa. Ya, peranan yang pertama tadi itu adalah memimpin seluruh keluarga keluar dari suatu keadaan ke tempat yang Allah kehendaki. Yang kedua itu adalah berperanan memimpin seluruh keluarga untuk menyembah Allah. Nah, sebagai kesimpulan dalam bagian ini, saya ingin membawa kita ataupun mendorong bapak-bapak, para pemimpin keluarga, ataupun seluruh keluarga jemaat Tuhan. Mari kita melakukannya dengan penuh komitmen. Bapak-bapak, kita tahu peranan yang kita pelajari hari ini. Mari kita lakukan itu dengan komitmen. Dan jangan putus asa. Dalam 2 Korintus ayat pasal 4 ayat 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita putus asa. Marilah kita berperanan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang bapa. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Saya ajak kita berdoa. Kita tunduk kepala kita berdoa. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan Engkau curahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengar tentang peranan seorang bapa, di mana seorang bapa itu harus memimpin keluarganya keluar dari suatu keadaan, yaitu keadaan duniawi, kepada suatu tempat di mana Allah kehendaki. Tuhan, biarlah sebagai seorang bapa kami dapat memimpin keluarga kami dengan cara yang terbaik, untuk membawa mereka keluar daripada keadaan duniawi kepada jalan yang Tuhan kehendaki, tempat yang Allah kehendaki. Sebab di situ ada keselamatan, sebab di situ ada damai, sebab di situ ada kemenangan. Maka itu Tuhan, biarlah kemerdekaan kami dapat nikmati melalui persekutuan kami bersama. Selain itu juga peranan seorang bapa itu adalah memimpin seluruh keluarganya untuk menyembah Engkau. Tuhan, kami berdoa, biarlah
mulai hari ini pun Tuhan, apabila kami diperingatkan oleh firman Tuhan ini, para bapak-bapak, para pemimpin keluarga, para anak-anak yang mengetahui tentang kebenaran ini, biarlah kami dapat bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, setiap kami semua mengambil bahagian. Bukan hanya bapak-bapak yang secara khususnya hari ini yang harus diperingatkan tentang peranan sebagai seorang bapak, tetapi juga para pemimpin-pemimpin yang mengambil alih kepemimpinan seorang bapak dalam keluarga, ataupun sebagai anak-anak yang sepatutnya memberi respon kerjasama yang baik dengan pemimpin keluarga ataupun bapak-bapak. Kami berdoa Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dapat menyembah Engkau Tuhan sebagai Allah kami yang hidup. Kami memperhatikan persekutuan kami setiap hari sebagai suatu penyembahan yang hidup, yaitu tentang pribadi kami kepada Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jangan biarkan kami patah hati. Jangan biarkan kami tidak berkomitmen ataupun putus asa untuk selalu berusaha melakukannya. Tetapi biar kami semakin antusias, semangat melakukan hal ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami terima firman Tuhan hari ini dan berkati para bapak-bapak dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Para bapak-bapak secara khususnya, saya berdoa Tuhan, Engkau berkati hidup mereka. Engkau berkati mereka sebagai pemimpin keluarga. Juga para pemimpin-pemimpin keluarga yang lain yang mengambil alih tanggung jawab seorang bapak. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Pakai mereka dan urapi mereka Tuhan Yesus, supaya mereka dapat berperanan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati juga seluruh pekerjaan dan usaha-usaha mereka. Dan biarlah mereka boleh berhasil bukan hanya dalam usaha dan pekerjaan mereka, juga dalam hal-hal kehidupan rohani mereka. Mereka terus bertumbuh dan dikuatkan. Sebagai pemimpin rohani, biarlah juga mereka terus-menerus menjadi pemimpin yang setia, yang taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Kami terima ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Bapa untuk semua, dan Tuhan memberkati semua. Shalom untuk jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.